semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel saya SR Zona. Jumpa lagi dengan saya Yasmin. Kali ini saya sedang berada di Kabupaten Banyuwangi. Nah, tepatnya saya sedang berada di Taman Nasional Alas Purwo, teman-teman. Jadi, simak terus perjalanan saya di video ini. Selain pesona alamnya yang luar biasa, Indonesia juga terkenal akan hal-hal yang berbau mistis. Bisa dikatakan, mulai dari Aceh hingga Papua, Indonesia tidak pernah kehabisan tempat-tempat yang berunsur kegaiban. Apalagi Jawa, khususnya bagian ujung timur, hingga hari ini pun beberapa tempatnya masih begitu ditakuti karena pamor kemistisannya. Berbicara tentang tempat mistis di Jawa Timur, nama Alas Purwo sudah tentu ada di urutan pertama. Banyak sekali masyarakat yang mempercayai bahwa di Alas Purwo terdapat kerajaan jin terbesar dan hutan tersebut adalah tempat berkumpulnya jin seantero Nusantara. Berbagai sumber menyebutkan bahwa penamaan Alas Purwo berdasarkan legenda masyarakat yang menceritakan awal mula terciptanya Pulau Jawa, dimulai dari Alas Purwo yang berarti hutan pertama di pulau ini. Jadi tadi setelah saya melakukan administrasi tiket masuk, sekarang saya sudah berada di Taman Nasional Alas Purwo. Maksud saya di dalam tamannya. Mari kita lihat sekeliling sini ya teman-teman. Alas Purwo merupakan taman nasional seluas 43.420 hektar yang terbagi menjadi beberapa zona. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia ini dulunya agama pertama adalah agama Hindu, dan termasuk agama yang terbesar di Indonesia, Banyuwangi ini pun juga banyak sekali peninggalan tempat-tempat Hindu. Salah satunya adalah di Taman Nasional Alas Purwo ini, yaitu Pura Luhur Giri Salaka, teman-teman. Seperti apa bentuk puranya? Mari kita lihat ke dalam sama-sama. Pura Luhur Giri Salaka merupakan salah satu situs peninggalan Kerajaan Majapahit yang terletak di kawasan Taman Nasional Alas Purwo, berjarak kurang lebih 3 km dari pos masuk Rowobendo. Bangunan peribadatan tersebut berada di tengah hutan belantara. Sebelum memasuki area pura, pengunjung akan melalui sebuah candi, yaitu Candi Bentar, yang berbahan bangunan batu bata sesuai arsitektur candi-candi di Jawa pada umumnya. Pura ini merupakan salah satu pura peninggalan sejarah yang sampai sekarang masih dipakai oleh umat Hindu untuk acara keagamaan, yaitu upacara pagar besi yang diadakan setiap 210 hari sekali. Acara sakral tersebut adalah upacara penyelamatan ilmu pengetahuan menolak ancaman raksasa bagi umat manusia yang diturunkan oleh para dewa. Di mana dalam upacara tersebut terdapat prosesi pelemahan, yaitu membuang sesaji ke tanah agar dimakan oleh raksasa Betarakala. Bagi teman-teman yang penasaran dengan Taman Nasional Alas Purwo, jangan khawatirkan tentang reputasi misterius dan mistis yang menyeliputi kawasan ini. Karena begitu tiba di sini, kalian akan merasakan nuansa relaksasi pikiran dan jiwa. Akses menuju Alas Purwo ini tidaklah sulit. Perjalanan dapat ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti
mobil, motor, maupun sepeda. Waktu tempuhnya kurang lebih 2 jam saja dari kota Banyuwangi dengan rute yang dilalui yaitu Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Srono, Kecamatan Muncar, dan Kecamatan Tegal Glimo. Tak jauh dari lokasi Pura Luhur Giri Salaka terdapat situs peninggalan lainnya yaitu situs Kawitan. Berbagai sumber menyebutkan bahwa sejak dahulu sudah ditemukan situs purbakala berupa tumpukan batu bata besar. Pada zaman kerajaan Hindu, mulai Kediri hingga Majapahit, batu bata tersebut dipercaya berguna sebagai material pembuatan candi-candi di Jawa. Saat Alas Purwo mulai dibuka menjadi lahan perhutani, masyarakat kerap mengambil batu bata di situs Kawitan tersebut sebagai bahan material pembuat tungku. Namun, setiap yang mengambil batu bata tersebut mendadak mendapatkan musibah, entah sakit ataupun yang lainnya. Berbagai sumber menyebutkan bahwa situs Kawitan ini terbuka untuk umum, tidak terbatas hanya bagi umat Hindu saja. Saat ini saya sedang berada di dalam situs Kawitan dan aroma di sini ya hampir mirip-mirip seperti di daerah Bali sana teman-teman, bau khas wewangian umat Hindu tentunya. Adapun jejak ditemukannya situs Kawitan ini ialah saat masyarakat Kecamatan Tegal Glimo melakukan babat lahan. Ketika membersihkan lahan di tempat berdirinya situs Kawitan inilah masyarakat menemukan sebuah gundukan tanah yang dipenuhi tanaman belukar. Setelah semak belukar tersebut dibersihkan, terlihat ada bongkahan-bongkahan batu bata besar yang masih tertumpuk, persis seperti gapura kecil. Akhirnya, pasca penemuan batu bata yang sebenarnya pura tersebut, masyarakat setempat lalu menjadi sangat yakin dengan kekuatan dan kesucian situs Alas Purwo ini. Banyuwangi memang tidak pernah kehabisan tempat-tempat wisata teman-teman. Sekali masuk saja ke Taman Nasional Alas Purwo, kalian bisa menemukan beberapa destinasi wisata di sini. Taman Nasional yang sangat luas ini memiliki banyak keindahan yang bisa dinikmati. Maklum saja, sebagai geopark nasional, kawasan ini merupakan rumah ratusan jenis flora dan fauna. Destinasi wisatanya antara lain adalah Savana Sadengan, Pantai Triangulasi, Pantai Pancur, Pantai Parang Ireng, Pantai Cungur, Pantai Ngagelan, Pura Luhur Giri Salaka, kawasan hutan mangrove Bedul, dan tempat berselancar kelas dunia yang paling terkenal ialah Pantai Pelengkung atau G-Land. Akses menuju spot-spot menarik tersebut cukuplah mudah karena sudah tertera pada papan tanda yang mengarahkan hingga tiba ke lokasi. Baiklah teman-teman, jadi sekian dulu catatan perjalanan saya kali ini dan nantikan catatan perjalanan saya selanjutnya. Bye-bye!